Welcome to my channel. Pada kesempatan ini, yang saya hormati Bu Herna Syalaga, SPD MS sebagai Bu Fasilitator, dan Bapak Suryatmaja SPD pengajar praktis, dan saya sendiri Putri Sembiring CGP Angkatan 9. Adapun tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Silakan menyaksikan percakapan saya. Wawancara sesi pertama bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Arniza SPD dari SDN 050596 Kutapar. Selamat pagi bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Putri Sembiring dari SD Negeri 0505 9 Kutaparit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Arniza SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 050596 Kutaparit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Putri. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu karena saya ingin melakukan sesi wawancara bersama Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada pagi ini. Bagaimana Bu, bisa? Ya, oke Bu Putri, berarti saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Oke, terima kasih Bu. Maaf Bu, Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 0509 Kutaparit ini, pastinya Ibu juga memiliki tugas-tugas di luar seperti mengikuti K3S. Mungkin ada banyak masalah yang Ibu hadapi, ataupun Ibu temui. Kemudian Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah dia kasus dilema etika atau moral? Bagaimana Ibu? Oke Bu Putri, terima kasih bahwa di setiap instansi yang saya kenal selama ini, kita berada di sekolah yang sekarang ini kita berada di kasus dilema etika ataupun ditujukan moral, bisa mengidentifikasi terjadinya di sekolah kita atau bagaimana, apakah benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi. Nah, itu perlu kita identifikasi. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita bisa mengintervalisir fakta yang relevan, situasi yang ada, kemudian kita memastikan siapa saja yang terlibat di dalam situasi tersebut, ya kan, permasalahannya. Kemudian intinya yang utama adalah kita mengenal adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Kira-kira begitu Bu. Baik Bu, banyak sekali ya permasalahan dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Ibu sebagai kepala sekolah, saya rasa sudah sangat berpengalaman menangani kasus ini. Nah Bu, ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana Ibu dalam pengambilan tersebut? Itu Bu pertanyaan yang kedua saya. Menurut saya, untuk pengambilan keputusan itu Bu Putri, karena masalah ini kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran. Mungkin keduanya benar, mungkin yang satunya salah. Mungkin tidak selaras dengan yang satu. Mungkin yang kita utamakan adalah komunikasi yang pasti. Komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi dengan kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut. Kita
kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang antara lain berbasis pada akhir-akhir, kemudian berbasis berpusat pada peraturan yang ada, kemudian kepada rasa peduli. Jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu, Bu. Kira-kira itu jawaban saya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Perlunya adanya komunikasi yang baik, kemudian ada mediator ya Bu ya, dan juga kita berpegang pada prinsip pengambilan keputusan ya Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Kalau kita biasanya berdasarkan pengalaman kita selama ini, kita perlu langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Pastinya keputusan itu mengidentifikasi personal yang berkasus pastinya, kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut, kemudian mengelola kasus pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat intern di sekolah, kemudian dalam pengambilan keputusan akhir permasalahan ini menjadi keputusan akhir rapat. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan adalah melalui rapat, dan itulah pengambilan keputusan terakhir. Nah, gitu. Oh, jadi langkah-langkah itu mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian ada bentuk personal juga diidentifikasi, kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan, dan kemudian bagaimana mengelola dalam suatu rapat untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Begitu maksudnya? Jadi Bu, kalau seperti itu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus dilema etika, apa yang paling efektif menurut Ibu? Nah, menurut saya ya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah memiliki integritas, loyalitas tinggi kepada kepemimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah perbedaan dalam segala sesuatu yang bermuara pada keinginan bersama untuk memecah suatu masalah, atau yang kita katakan di mana dia bekerja selain itu. Nah, yang biasa membantu efektif sekolah mempunyai sumber daya yang integritas, loyal, sekolah juga memiliki semangat yang tinggi. Hal-hal itu menjadi modal kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, agar keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Oh, begitu ya Bu. Jadi intinya yang paling efektif itu sekolah harus memiliki sumber daya manusia, memiliki integritas terhadap pimpinan, karena itu merupakan modal sebagai mencapai tujuan yang sama ketika menghadapi kasus-kasus ya Bu. Tentu saja selama ini memiliki tantangan dalam pengambilan keputusan baik kasus dilema atau etika. Bagaimana Bu tentang tantangan? Masalah tantangan itu, yaitu tantangan di mana saja pasti akan muncul ya, seperti itu Bu. Tapi bagaimana kita memandangnya, tantangan itu seperti apa? Kalau tidak salah hal-hal yang sering muncul atau tantangan yang kita, kalau saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan itu, ini sulit bukan ada hal-hal yang menyebabkan misalnya ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus, sehingga pengambilan keputusan tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lainnya adalah relokasi atau peraturan yang pada akhirnya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Maksudnya kita memutuskan pengambilan keputusan dilihat apakah bermanfaat atau tidak, dan akhirnya terbentrok dengan aturan yang tidak diperbolehkan. Nah,
Kemudian para pihak yang tadi yang punya masalah saling mempertahankan pendapatnya, masing-masing yang dianggap paling benar menurut mereka, dan ini juga merupakan kendala seperti itu. Ya Bu, kendala yang itu harus kita hadapi. Jadi tantangannya ya Bu berbeda dengan pandangan, beda prinsip. Jadi peraturan seringkali menghambat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu maksudnya Bu ya. Benar seperti itu Bu. Kemudian Ibu untuk menyelesaikan masalah itu memiliki tata cara atau jalur tertentu, atau ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu. Begini Bu Putri, yang namanya tatanan jadwal itu biasanya diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram. Demikian juga untuk kasus-kasus dilema kita, ini etika kita menjadwalkan, kadang yang di satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan. Nah, ini untuk penjadwalan pengambilan keputusan kita terjadi kasus ini tentu tidak dilakukan, khususnya artinya kita tidak menjadwalkan kata kala atau program. Lalu seperti ada begitu, hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat kasus dilema etika moral. Ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah, karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang bisa tidak, kurun waktu tertentu. Nah, kita sikapi secara fleksibel. Kalau kasus muncul, kita memediasi, memberikan waktu ruang untuk penyelesaian seperti itu. Oh, berarti ketika ada kasus cepat diberikan waktu tertentu untuk bisa diselesaikan begitu ya Bu ya? Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan penjadwalan. Oh, adakah seorang yang membantu Ibu atau yang mempermudah Ibu dalam penyelesaian keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu Ibu seperti terhadap Ibu atau bagaimana Bu yang bisa membantu Ibu menghadapi kasus ini? Faktor yang mempermudah pada kasus dilema etika moral ini di sekolah ya adalah biasanya ada faktor kedekatan kepala sekolah dengan sesama atau semua pegawai yang ada. Kemudian ini bisa mempermudah pengambilan keputusan, kemudian hubungan yang akrab atau dekat dengan pegawai sekolah, warga sekolah dengan pegawai, sehingga ketika ada masalah cepat diselesaikan dan adanya kerjasama yang baik di antara misalnya komite dengan pegawai sekolah, komite memberikan saran atau masukan untuk penyelesaian masalah. Peran komite itu juga sangat penting dalam pengambilan keputusan dilema kita. Jadi memang ada juga Bu ya yang membantu Ibu seperti komite yang sangat membantu menjembatani pihak sekolah dengan masyarakat. Kemudian adanya juga hubungan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama, sehingga dapat terselesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian ya Bu yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari semua kasus dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan mudah diambil. Tentu berdasarkan basis pada keadilan, kemudian kepedulian, peraturan dan hasil akhir yang didapat. Seperti itu kira-kira. Baik Bu, jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita petik
komunikasi untuk mencari solusi dari semua kasus dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, maka keputusan akan mudah diambil berdasarkan berbasis pada keadilan, kemudian kepedulian kepala sekolah terhadap guru-guru beserta dengan peraturan. Hal ini sangat bermanfaat sekali Bu bagi saya. Bagaimana Ibu sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan. Untuk saya, semoga saya sebagai guru pembimbing pembelajaran dapat menerapkannya terhadap guru maupun kepada murid. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu kepada saya. Ya, sama-sama Bu Putri. Kiranya ini bisa bermanfaat ya bagi guru-guru untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 0505 Sembangan. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Kita masuk dalam wawancara sesi kedua bersama dengan Ibu Nita Weliada SPD SD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 056599 Simpang Mancang. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Putri Sembiring dari SD Negeri 050596 Kota Parit, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Nita Weliada, SPD SD dari Kepala Sekolah SDN 056599 Semancang. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Nita. Selamat siang Bu. Siang Bu. Ya, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Karena saat ini saya sedang melakukan sesi wawancara terkait modul 3.1. Selamat siang kembali. Ya Bu, hari ini saya mau menyampaikan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu. Pada kesempatan ini saya mohon waktu Ibu untuk bisa berwawancara dengan saya. Iya Bu, benar tentang guru penggerak. Dan kiranya dari hasil wawancara ini juga dalam pengambilan keputusan ini tentang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan Ibu. Semoga saya bisa terkait tugas modul 31. Terima kasih Bu atas beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, untuk pertama ini saya akan menanyakan Ibu, tadi kan sudah melakukan wawancara dengan Ibu kepala sekolah saya. Sekarang saya ingin mewawancarai di luar dari sekolah saya, yaitu Ibu. Nah, Ibu Nita sebagai kepala sekolah, saya tahu Ibu juga banyak melakukan suatu kesibukan dan memiliki peran penting di luar sekolah, yaitu K3S. Mungkin ada banyak masalah-masalah atau kasus-kasus yang sering Ibu jumpai. Nah, kira-kira Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun moral? Bagaimana ya Bu ya? Baik, terkait dengan permasalahan dalam masalah pekerjaan, dan saya selaku seorang kepala sekolah, tugas di sekolah ada yang menyelesaikannya, yang dapat kemudian terkait permasalahan apakah itu dilema etika atau tujuan moral. Ini yang pertama dipermasalahkan adalah mengamati permasalahan itu terlebih dahulu, permasalahan yang terjadi, kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual, dan selanjutnya saya menentukan keputusan
dilema etika adalah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Ada dua pilihan, antara benar dengan benar, tetapi bertentangan itu menurut yang saya ketahui terkait dilema etika. Kemudian ditunjukkan moral itu adalah dengan hal yang benar ataupun yang keliru ataupun yang salah. Itu yang Putri yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi cara mengidentifikasi masalah tersebut yang sudah Ibu sampaikan dengan menyikapi permasalahan antara masalah yang benar dengan yang benar ataupun benar dengan yang salah. Oke Bu ya. Kemudian selama ini Bu, Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah, Ibu terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan ini Bu, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan itu Bu? Untuk pengambilan keputusan harus semuanya itu dikembalikan kepada aturan keputusan. Harus selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Ini dari saya sendiri sebagai pimpinan. Tetapi apabila sesuatu permasalahan muncul, ini kami rebutkan dan kami diskusikan bersama Bapak dan Ibu guru. Apalagi juga ada guru senior dengan harapan menyikapi permasalahan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara berdiskusi dengan guru-guru ya, kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan guru agar bisa menemukan solusi atau menemukan jalan keluar yang maksud. Iya, solusi yang terbaik. Berarti ada langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan atau prosedur. Seperti apa ya Bu ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah yang saya ambil untuk melaksanakan suatu keputusan itu, yang pertama, jadi saya mencari informasi terlebih dahulu, informasi bagaimana masalah itu muncul atau terjadi. Informasi itu tidak hanya sepihak, tetapi dari berbagai pihak. Bisa pihak ke satu, pihak kedua, mungkin informasi dari Bapak dan Ibu guru yang kemudian akan saya datangi ke lapangan atau ke tempat kejadian sendiri dan langsung wawancara dengan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, saya menganalisis yang perlu saya tampung atau serap, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman mana yang terbaik dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jangan sampai kita keliru dalam mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan pertama adalah informasi bagaimana bisa menjadi, kemudian Ibu mendatangi ke lokasi untuk melihat dengan langsung, kemudian dilakukan analisa serta didiskusikan dengan para guru atau pihak-pihak terkait, menemukan jalan keluar permasalahan-permasalahan dilema etika maupun moral tersebut ya Bu ya. Kemudian hal yang selama ini Ibu ambil yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seperti apa Bu yang paling efektif menurut Ibu? Menurut saya pengambilan keputusan yang efektif itu apabila dalam penyelesaian itu mengedepankan langkah-langkah bijaksana, berasaskan kekeluargaan dengan tidak merugikan masing-masing pihak. Kemudian nanti keputusan itu bisa diterima dengan lapang dada, ikhlas, dilaksanakan dengan tanggung jawab, dan fungsinya adalah masalah itu selesai, tidak akan muncul masalah baru lagi. Jadi paling efektif Ibu keputusan tersebut tidak merugikan orang lain ya Bu ya. Masalah dapat selesai dan tidak terjadi lagi. Dan satu hal lagi menurut saya, apabila muncul masalah maka kita harus segera merespon. Artinya jangan sampai menunda-nunda, diabaikan, jadi harus segera mungkin diselesaikan. Kemudian Bu, selama ini dalam menyelesaikan masalah tidak langsung bisa selesai, terkadang terkendala jadi banyak tantangan. Kira-kira nih Bu, tantangan bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang biasanya muncul itu apabila hal yang kami anggap tantangan tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, kedua belah pihak tidak terima. Satu tidak bisa menerima, yang satu masih ngotot, kemudian akhirnya penyelesaian masalah tersebut tertunda-tunda. Kita waktu, sementara hal yang kita lakukan tidak hanya sebatas menangani masalah tersebut. Kadang-kadang tidak muncul seperti itu. Ada masalah
diterima dengan lapang dada, ikhlas, kemudian musyawarah menjadi prinsip selesai dengan kekeluargaan. Kemudian Bu, tantangannya itu masing-masing ada yang ngotot, beda prinsip, jadi akan mempersulit ya Bu ya, atau membuat masalah berlarut-larut, tidak menemukan solusi. Nah, dalam penyelesaian itu, apakah Ibu membuat penjadwalan khusus atau langsung diselesaikan ketika ada masalah, atau harus dijadwalkan terlebih dahulu? Untuk penjadwalan saya jarang menggunakan karena saya ingin karena saya inginkan apabila ada suatu permasalahan muncul itu segera mungkin harus direspon. Kemudian pesannya kami tidak mengabaikan permasalahan tersebut, tapi langkah-langkahnya kami cari dulu dari berbagai kasusnya yang Jadi kita lebih cenderung bisa secepatnya tanpa menunda-nunda, harus segera mungkin agar cepat selesai ya Bu ya, agar kedua pihak tidak memiliki rasa dendam gitu Bu ya. karena penyelesaian permasalahan bagian dari karena penyelesaian permasalahan bagian dari pekerjaan, merupakan tugas pokok penyelesaian permasalahan karena masih banyak yang lain sehingga harus segera ditangani. Lalu bagaimana penyelesaian masalah Bu? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu menyelesaikan masalah terkait Terkait dengan permasalahan ini, saya juga sampaikan penyelesaian permasalahan tidak murni saya sendiri. Saya tetap bekerjasama dengan teman-teman, Bapak Ibu untuk bermusyawarah terkait penyelesaian masalah, terkait dengan penting masukan yang diberikan kepada saya demi penyelesaian masalah yang harapannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, diterima dengan ikhlas dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak muncul lagi masalah. Intinya tetap menjalankan kerjasama, melibatkan pihak-pihak lain seperti kepolisian mungkin ya Bu, atau pihak-pihak komite sekolah, tetap membantu juga kan Bu? Tetap, kira-kira ada permasalahan tidak ada diselesaikan di sekolah, ada sekolah saja dengan Bapak Ibu, tapi tidak ada permasalahan yang perlu pendapat pendampingan atau adanya tokoh masyarakat, pihak kepolisian atau hal yang pernah kami lakukan. Kemudian Bu, dari semua yang disampaikan tentang pengambilan keputusan dan kerjasama, faktor-faktor lain semua yang terkait, kira-kira pembelajaran yang kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Ibu? Terkait dengan pengambilan keputusan ini yang kami lakukan adalah pertama adalah bekerjasama dengan institusi terkait dengan penyelesaian suatu masalah, contohnya musyawarah dengan Bapak Ibu terkait penyelesaian masalah. Kemudian juga dengan Bapak Ibu yang bekerjasama saling berkolaborasi dengan pihak masyarakat, kemudian dengan pihak kepolisian demi menyelesaikan masalah berdasarkan azas kekeluargaan dan prinsip-prinsip pakar dan tanpa memberatkan satu pihak. Artinya permasalahan diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak. Saya juga mengambil hikmah dari perbincangan kita Bu kali ini, pengambilan keputusan seorang pimpinan, karena saya juga seorang guru. Guru itu merupakan pemimpin pembelajaran. Jadi saya ungkapkan tadi, saya bisa mengambil pembelajaran untuk saya terapkan sendiri kepada murid saya dalam menghadapi masalah dengan murid, sehingga saya belajar bahwasannya dalam penyelesaian masalah perlu komunikasi yang baik terkait dengan menangani kasus-kasus tersebut. Saya bermanfaat sekali ya Bu ya. Jadi permasalahan manis bagi kayu pasti tidak akan lepas dari satu permasalahan. Makanya kita dapat belajar dari permasalahan tersebut dan ada hikmahnya sehingga hidup kita berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Artinya penyelesaian masalah dengan sabar bersama tanpa memberatkan saudara. Ya, terima kasih Bu untuk waktu Ibu dengan kesibukan Ibu dan diwawancara dengan saya, dan saya bisa menerapkannya sebagai guru. Saya berdoa dan berharap Putri yang saat ini sedang mengikuti jalur penggerak akan selalu
Mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar, semua tugas diselesaikan dengan ikhlas, dan mudah-mudahan pembelajaran kegiatan ini memberikan manfaat bagi Ibu Putri, siswa, guru, dan orang lain. Dan kiranya sampai memberkah. Terima kasih Bu. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Nita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bu, adapun hari ini wawancara saya bersama Ibu Rohaya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 056634 R Tawar, dan ini merupakan wawancara saya sesi ketiga. Adapun percakapan saya dengan Ibu Rohaya sebagai berikut. Selamat siang Bu Rohaya, terima kasih untuk waktunya Bu. Bagaimana kabar Ibu Rohaya? Selamat siang juga Bu Pul. Sama-sama Bu Putri. Kabar saya baik Bu. Baik Bu, adapun tujuan saya menelepon Ibu untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Baik Ibu, mengenai apakah itu Bu Putri? Mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu. Oh, baik Bu Putri, silakan. Untuk yang pertama Bu, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini maupun di tempat sebelumnya, bagaimana ya Bu cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun moral? Makasih Bu Putri untuk pertanyaannya. Saya pikir kasus-kasus itu sering muncul, artinya mengandung kebaikan ya. Namun kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah nggak mungkin dua-duanya harus kita putuskan. Pastinya kita putuskan salah satunya. Ya, dibilang salah atau belum tentu benar ya Bu ya. Ya, emang dilema etika ini berhadapan benar dengan benar, jadi berat ya kan Bu ya? Iya Bu Putri, benar sekali. Baik Ibu, yang selanjutnya, bagaimana Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kasus, yang mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Menurut saya, dua-duanya bagus, tapi kan kita harus melihat bahwa itu kebermanfaatan keputusan terhadap stakeholder di sekolah, tetapi juga harus meminta saran dari teman-teman rekan guru. Baik ya Bu, jadi walaupun sama-sama benar, artinya mana yang tepat diputuskan, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan mulai dari mana ya Bu? Oh, biasanya untuk memutuskan itu ada beberapa waktu jeda. Waktu jeda ini kita manfaatkan, meminta pertimbangan dari pihak lain, manfaatnya, karakteristiknya juga, sehingga kita berharap apa yang kita putuskan itu, walaupun kita bermimpi, apa yang kita putuskan itu menyenangkan semua orang. Ya, dibilang salah, belum tentu ya Bu ya. Berhadapan benar dengan benar juga ya kan Bu ya. Jadi, iya Bu, benar sekali. Baik Bu, selanjutnya, walaupun sama-sama benar, artinya mana yang tepat diputuskan, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan, mulai dari mana ya Bu? Ya, biasanya memutuskan itu ada beberapa waktu jeda. Pertimbangan baik buruknya ya Bu, hal-hal yang selama ini dianggap efektif menurut dalam pengambilan keputusan, dilema etika Bu. Kita biasanya sering ngobrol dengan guru, TU, dan anak-anak. Kalau seorang pemimpin yang ngobrol itu juga secara tidak langsung bisa mengajak
melihat, menjajaki kemauan, tabiat, sehingga menjadi bahan pertimbangan. Artinya menjajaki atau persepsi. Baik, jadi yang paling efektif menurut Ibu adanya komunikasi dari semua kalangan begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Baik Bu, selanjutnya Ibu punya tata cara atau jadwal untuk menangani kasus dilema etika ini atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau bentuknya seperti apa ya Bu ya? Biasanya agak sulit kasus-kasus itu dijadwalkan Bu. Kita sebagai pemimpin setiap waktu kita siap karena kasus itu. Kita tidak bisa prediksi, tetapi penyelesaian itu tergantung kepada cara tertib kasusnya. Oh, artinya tergantung prioritas kasusnya. Ada yang memang harus segera, ada juga diselesaikan mandiri ya Bu. Ya Bu Putri, seperti itu. Baik Bu, selanjutnya. Ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Seorang pemimpin harus memutuskan, tetapi untuk memutuskannya itu kan kalau memang permasalahannya itu harus kita minta keterangan si A, si B, dan si C. Minta keterangannya dalam artian kita bukannya gamang dalam memutuskan, namun berharap apa kita putuskan itu menyamankan semua pihak. Gitu ya kan? Baik Bu, dari semua yang ingin disampaikan sama Ibu, pembelajaran yang sangat dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa sih Bu? Kita berpikir ya, pembelajaran memutuskan sesuatu itu kita banyak baca, kita banyak menyerap inspirasi teman-teman, namun kita juga harus berpikir bahwa kepala sekolah itu kadang-kadang kan seperti bank sampah, artinya tidak boleh menolak yang kotor. Yang kita ada teman-teman curhat, menyampaikan sesuatu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Baik Bu, terima kasih untuk sharing hari ini Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban Ibu ini menjadi acuan ke depannya bahwa pemimpin itu juga perlu berbincang juga dengan teman-temannya. Artinya harus ada kita kenali sehingga bisa mengambil keputusan yang mana yang baik ke depannya. Sama-sama Bu Put, tetap semangat menjadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah Ibu juga. Semoga tugas-tugas PJP Ibu dapat terselesaikan dengan baik. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Rohaya. Sekian dan terima kasih.